Silahkan Pak Torik, kita mulai dulu acara di sore hari ini di Desa Pasir Pendeng ya, RT 4 RW 4. Sore-sore rekan-rekan sahabat semua, bersama Pak Torik juga ada dari tim KBB Polri, Kang Hairudin. Beliau mendampingi sama Pak Torik. Ini yang kita bahas tentang perisai desa. Tentang perisai desa. Ya, Oke, siap ya. Pak, lanjut. Jadi begini Pak, perisai desa ini kan kita yang sudah, ketika orang ngurus BPJS, tanya BPJS, itu harus datang ke kantor BPJS. Ya. Nah, butuh antrian, butuh waktu. Ya. Begitu nyampe ke antrian, ke pelayanan, Pak, ini kurang ini. Nah, kita sudah nyita waktu, biaya. Nah ini kan, Ya. kasihan kalau memang mereka dari jarak jauh. Nah jawabannya sekarang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor cabang Cileungsi ngebentuklah yang namanya perisai desa. Arti kata ini pelebaran sayap. Ya, jadi BPJS tidak perlu lagi buka cabang di mana-mana, cukup di desa. Masing-masing. Setiap desa mereka akan dilayani. Nah, dari mana tenaganya? Tenaganya adalah tadi yang memang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Kalau di Kabupaten Bogor ini sebetulnya kan kita sudah ada Pak. Nah, ini Perbup tahun 2024. Nah, Perbup 42 tahun 2024. Di sini udah jelas-jelas Pak dinyatakan Pak. Di pasal 3, tujuan pembentukan peraturan bupati ini adalah pertama, cakupan kepesertaan, kedua, penjaminan seluruh tenaga kerja, ketiga, peningkatan kesejahteraan pekerja, dan penuntasan kemiskinan ekstrim. Nah, Perbup ini dilaksanakan sekarang alhamdulillah. Beberapa desa sudah kita buka, salah satunya ini adalah di daerah Ciasihan. Nah, ini kita sudah lakukan Pak. Di mana itu Pak? Di Desa Ciasihan, Kecamatan Pabijahan. Di sana sudah setiap hari bisa melayani. Udah aktif. Sudah aktif. Berarti warga sudah tertolong bisa. Alhamdulillah. Desa Pancawati di Kecamatan Caringin sudah. Terus di Kecamatan Pamijahan sudah. Nah itu setiap hari Jumat mereka bisa daftar, melakukan konsultasi, bahkan untuk pengajuan iklim itu bisa dilakukan di sana. Jadi sekarang rencana target beberapa desa lagi Pak? Nah ini kita akan targetkan sampai akhir tahun ini minimal 50% itu sudah bisa bergabung. Karena apa? Target tahun 2026 semua untuk Kabupaten Bogor 416 desa itu sudah masuk. Kenapa? Kami ingin undang-undang yang tahun 2004 ya. Nah ini kan Pak udah jelas Pak, di sini adalah setiap orang berhak atas jaminan sosial. Nah ini hanya diberikan kepada mereka yang kerja di perusahaan. Petani, pedagang pernah nggak menikmati hak ini? Tidak. Kenapa? Nah inilah rencana direkrut kembali gitu Pak ya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu Pak, tidak ada yang memberikan sosialisasi. Tapi dengan adanya desa tadi mereka bisa melakukan sosialisasi, bisa melakukan pendaftaran, bisa melakukan pembayaran iuran, termasuk juga iklim. Kalau contohnya Pak ya, jatuh dari motor, apa itu turun langsung itu Pak? Nah, ini bukan dalam artian seperti asuransi Pak, dirembes Pak. Oh. Nah, jadi BPJS Ketenagakerjaan ini adalah hanya akan mengcover biayanya Pak. Oh, mengcover biayanya. Nah, ketika terjadi musibah kecelakaan kan jangan sampai Pak begini Pak, misalkan seorang tukang ojek Pak, ini salah satu contoh Pak. Ini tukang ojek, kalau dia punya harta 1 miliar aja, 200 jutanya harus nyari kemana? Karena apa? Ini biayanya 1,2 miliar. Sakit apa itu? Nah, itu korban tabrak lari. Ya Allah. Nah ini 1,2 miliar. Dari mana 200 jutanya kalau dia punya duit 1 miliar? Iya betul. Tapi dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan
bukan penerima upah, nah dia otomatis di cover. Bahkan ketika dia tidak bisa usaha, proses penyembuhan, negara memberikan berapa? 1 juta per setiap bulan. Per setiap bulan. Per setiap bulan. Buat Sampai rumah dia sembuh. tangga. Nah, sampai dia sembuh, atau dia cacat tetap total, atau jeleknya meninggal. Nah inilah kelebihannya. Salah satu contoh juga di sini. Ini adalah korban tabrak lari. Korban tabrak lari, Pak ya. Bayangkan seorang istri menunggu suaminya pulang ke rumah, tahu-taunya ambulan datang membawa mayat. Nah, negara memberikan berapa? 70 juta. Nah, hanya kelebihannya si bapak ini mungkin rajin. Bayarnya 36.800. Ada tabungannya 20.000 per setiap bulan. Nah, ini baru berjalan 1 tahun. Negara ngasih 70 juta. Di rumah sakit baru beberapa hari sudah dapat ini. Jaminan STM-nya, santunan ketidakmampuan bekerja 100.000. Negara mengembalikan santunan plus tabungan berapa? 70 juta 341.000. Kalau boleh tahu Pak, itu ke rekening langsung apa pakai perantara lagi? Langsung ke rekening pihak pertama. Jadi pengajuan ini diajukan ke BPJS. Uangnya gimana? Kalau nanti, nah ini kadang-kadang suka jadi pertanyaan. Iya betul. Pak, kalau melalui desa, apakah nanti dipotong di desa atau gimana? Tidak. Kenapa? Pengiriman uang ini langsung ke rekening. Siapapun kasarnya tidak ada yang tahu. Jangankan orang desa, orang BPJS-nya sendiri juga mungkin tidak tahu kalau uang ini sudah ditransfer. Nah, terkecuali mungkin bagian tertentu kayak bagian keuangan, nah itu tahu karena mereka akan memberitahukan ke si ahli waris. Nah, tinggal si ahli waris datanglah ke bank pengambilan, ya sudah selesai gitu. Nah, pengajuan juga sebetulnya tidak repot, cukup ya tadi. Yang utama adalah akte kematian. Itu yang utama. Nah, nanti pernyataan waris dan sebagainya. Kalau memang bingung, aduh nggak tahu nih gimana caranya. Nah, itu karena adanya fungsinya di sini perisai desa, bisa minta tolonglah nanti ke pihak desa. Pihak desa. Kalau paham, ya udah nanti tinggal minta tanda tangan desa, ke kecamatan, mau jalan sendiri, mau didampingi silakan. Gitu. Oke Pak, kembali ke fokus awal ya. Kira-kira tutorial atau ciri-ciri yang dicari buat pengembangan di desa apa kira-kira Pak? Maksudnya gimana nih Pak? Kan pengembangan pelebaran sayap kata Bapak tadi, pengennya ada di beberapa desa. Jadi tutorialnya kira-kira apa itu Pak? Contoh ya, mau dibuat di desa ini, dicarinya apa? Yang pasti segmen pasar kita adalah kalau di BPJS kan ada PU, penerima upah. Penerima upah itu ya mereka sebagai karyawan atau kerja di satu lembaga. Oh iya iya betul. Nah, yang dibayar orang lain. Iya. Nah, tapi yang dibayar orang lain itu misalkan dia kerja di perusahaan tapi bayarnya harian. Iya. Nah, ini kan mereka dibilang karyawan bukan, dibilang wira swasta juga bukan. Nah, itu bisa juga di-cover masuk ke dalam program bukan penerima upah. Nah, kalau di perkampungan kayak model di daerah sini bisa petani, pedagang, buruh harian, ojek. Yang tidak bisa adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang tidak punya kegiatan sama sekali itu tidak bisa didapatkan. Kecuali pengecualian. Si ibu itu mungkin punya kegiatan. Apalagi kalau sekarang kan usaha tidak terlihat. Misalkan ya di rumah dia konten. Nah, itu bisa dibuktikan dengan pekerjaan dia sebagai konten. Apalagi sekarang kita terbitkan seperti ini Pak. Ada bukti bahwa memang dia punya kegiatan usaha. Nah, ini adalah namanya profil filling Pak. Profil filling ini yang akan diperlihatkan Pak. Nah inilah yang akan membuktikan bahwa yang bersangkutan ini bekerja. Karena syarat utama daftar BPJS Ketenagakerjaan yang pertama adalah sehat, kedua bekerja, tiganya usia di bawah 65 tahun. Nah, dengan ada dokumentasi seperti ini, nah ini akan memperkuat ke pihak BPJS ketika mengajukan klaim. Nah ini Pak, ketika daftar kondisinya sehat. Ya alhamdulillah yang sudah, kita ada yang klaim baru 2 minggu itu bisa di cover. Hanya catatan dengan Permen 25 tahun 2000, Permen 1 tahun 2025
Nah, itu pembayaran santunan yang di bawah 3 bulan itu hanya akan diberikan biaya pemakaman sebesar 10 juta. Jadi intinya gini Pak, kalau di bawah 3 bulan santunan hanya akan diberikan 10 juta berupa biaya pemakaman. Di atas 3 bulan diberikanlah 42 juta. Kalau di atas 3 tahun plus selain daripada biaya JKM kematian 42 juta ditambah beasiswa Pak. Nah ini yang program JKM. Nah, tapi kalau JKK jaminan kecelakaan kerja, Ya. meninggalkan jaminan kecelakaan kerja, ya meskipun baru daftar 1 minggu atau berapa hari ternyata terjadi kecelakaan langsung meninggal, ya tetap santunannya 70 juta plus beasiswa. Oke, siap. Mantap. Oke, siap. Makasih. Terima kasih Pak Torik. Begitu juga Kang Sarudin.